Bagi kalian yang belum menonton part 314, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, karma Boruto tiba-tiba aktif ketika Miyuki menyuruh Momoshiki keluar dan menampakkan wujudnya di dalam time stop miliknya. Dan betapa kagetnya karena Miyuki menampakkan dirinya dengan penampilan baru dan juga mata Rina Sharingan di keningnya. Boruto mengatakan, apakah ini berarti Miyuki telah mengingat siapa dia sebenarnya Momo? Momoshiki pun menjawab, ya kau tidak salah, tapi ini belum apa-apa. Dia belum mengeluarkan semua dojutsu yang dia punya, karena dia sebenarnya adalah dewa kelinci. Dia adalah reinkarnasi nenek moyang dari Kaguya. Mendengar itu Boruto terkejut dan berkata, jadi kau sudah ingat siapa dia Momo? Momo pun menjelaskan, sebenarnya aku tidak terlalu mengingatnya, tapi dengan tanda-tanda yang dia peroleh membuatku berpikir, dia adalah dewa kelincinya para Otsutsuki. Boruto bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana semuanya bisa serumit ini, dan apa yang harus aku lakukan untuk menenangkan Miyuki dalam mode seperti itu. Setelah itu Miyuki menghancurkan time stop milik Momoshiki. Boruto dan Momoshiki sangat kaget, karena ini pertama kalinya ada seseorang yang bisa menghancurkan time stopnya. Miyuki pun tiba-tiba terbang ke atas, dan melihat semua yang ada di bawahnya. Miyuki mengeluarkan bola energi yang cukup besar seperti Bijudama dan menembakkan ke arah Boruto. Kashin Koji yang melihatnya langsung berkata, Boruto, kau harus memindahkan serangan itu dengan cepat. Naruto yang mendengar itu pun penasaran, apa yang akan dilakukan Boruto? Tapi ada sosok dua Susanoo yang terbang dengan cepat membelah bola energi milik Miyuki dengan cepat dan meledak di atas langit. Boruto pun tersenyum. Master Sasuke, Sarada, baguslah kalian bisa menghentikan serangan itu dengan Susanoo kalian. Momoshiki pun berkata kepada Boruto, jika dia adalah salah satu musuh baru kita. Ini benar-benar gawat Boruto. Levelnya di atas ayah Kaguya Otsutsuki. Boruto pun mengeluarkan keringat dingin dan berkata, kau memang benar, tapi yang ku khawatirkan adalah menyerangnya. Aku tidak ingin melukainya. Namun berkat kekuatan Boruto yang sudah berkembang semakin besar selama ini, dia tetap percaya diri dan mampu menyelamatkannya apapun yang terjadi. Aku yakin masih ada beberapa kemampuan luar biasa yang belum Miyuki tunjukkan saat ini. Tapi aku takkan melukainya walaupun sambil bertarung dengannya. Tidak lama kemudian, mereka semua mendengar suara seperti seseorang yang terbang dengan cepat, yang mendekati mereka secara perlahan, dan muncul seorang pria terbang ke arah mereka dengan penampilan yang bisa dibilang cukup aneh. Boruto merasakan sesuatu yang berbahaya akan menimpa mereka semua, karena dari penampilannya terlihat ada bekas cakaran di badannya, dan juga sepasang mata Rinnegan. Sosok itu kemudian menatap ke arah Boruto dengan sangat tajam. Sosok di hadapannya terlihat sangat mirip dengan seseorang yang sebelumnya dia lawan di Kumogakurai. Ternyata dia adalah Uchiha Kira. Uchiha Kira langsung mengaktifkan karma milik Otsutsuki Orin dan terbang mendekati Miyuki. Dia mengeluarkan tinju angin dan membuat Miyuki terpental. Kemudian dia mencoba menggunakan elemen petir yang besar untuk menyerang Miyuki. Namun Boruto menghalangi serangan petir Uchiha Kira dengan elemen petir yang sama, mengakibatkan ledakan cahaya yang besar. Menyadari hal itu, Boruto bertanya kepadanya, kira kuduga kau akan muncul. Apakah kau mengenali sosok Miyuki sekarang ini? Dan apakah itu sosok yang sama dengan orang yang kau benar-benar ingin kau habisi di masa lalu? Uchiha Kira terdiam, tetapi Boruto tahu bahwa apa yang dia pikirkan adalah benar. Boruto kemudian memperingatkan Uchiha Kira bahwa sosok yang ada di depan mereka saat ini bukanlah Miyuki seperti yang tempo hari. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada sosok di depan mereka melompat dan menyerang Boruto. Karena Boruto tidak siap menghadapinya, dia hampir terkena tinju orang tersebut. Tapi ada Sarada yang maju menahan serangan itu dengan Susanoo-nya. Tak disangka dia adalah ayah Kaguya yang sedang memakai tubuh Kawaki. Boruto Sarada pun kaget melihatnya. Boruto berkata, aku tahu kau bukanlah Kawaki. Aku merasakan cakra yang sama saat kau berada di tubuh Amado dan Kashin Koji. Kau adalah ayah Kaguya, namun Miyuki mendekati mereka semuanya dan menyerang mereka hingga terpental ke tembok yang ada di sekitar hingga hancur.
dan terdengar seperti dentuman yang sangat keras. Walaupun tembok yang ditabraknya hancur, namun dengan kekuatan yang dimiliki Boruto, dia tetap berusaha menahan serangan Miyuki dengan mengaktifkan karma birunya. Kedua tangan Boruto mencoba menahan serangan Miyuki. Boruto pun berkata, "Ini sangat tidak baik, aku harus mengurungnya." Boruto pun mengaktifkan Jogannya dan membawa Miyuki bersamanya ke dalam dimensi Jogan Boruto. Uchiha Kira dan Kawaki yang melihat Miyuki dibawa pergi oleh Boruto ke dimensi Jogan, akhirnya memutuskan untuk melawan yang lainnya. "Baiklah Kawaki, kita akan melawan teman Otsutsuki Boruto." Sasuke pun berkata, "Sarada, kau dan Naruto serta Kashin Koji buatlah rencana. Biarkan aku dan Toneri yang akan melawan mereka." Toneri pun terbang mendekati Sasuke. "Apakah itu rencanamu, Sasuke?" Sasuke berkata, "Kita lihat saja apakah kita bisa membuat rencana dengan banyak orang di sini." Toneri menjawab, "Kau benar, karena kedua musuh kita pengguna karma." Semua orang pun yang mendengar itu kaget. Sasuke pun berkata, "Apa maksudmu Uchiha itu yang mempunyai karma?" Toneri berkata, "Yah, dia mempunyai karma dari sosok Otsutsuki kuno. Bahkan dia memakai wadah dari klan Uchiha." Mendengar itu dari Toneri, Uchiha Kira berkata, "Karena kalian sudah tahu aku pengguna karma, maka sebagai hadiah, aku akan menggunakan karmaku untuk melawan kalian." Uchiha Kira pun mengaktifkan karmanya. Bahkan Kawaki juga mengaktifkan karmanya. Sarada yang melihat itu benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang memiliki karma. Di sisi lain kita melihat Jura dan Hidari menuju ke markasnya. Mereka sedang mempersiapkan membangkitkan Matsuri dan Beg. Hidari berkata, "Apakah kau akan membangkitkan mereka berdua, Jura?" Jura pun berkata, "Aku memang mempunyai niat seperti itu. Namun aku belum mengetahui di mana Togedama mereka berada. Karena saat itu kita berpencar untuk melawan Otsutsuki Boruto. Jadi kita harus menggunakan rencana yang lainnya. Kemudian kita ke tempat Boruto berada, yang sedang di dalam dimensinya untuk mengurung Miyuki." Boruto mencoba mengajak Miyuki berbicara. Namun Miyuki benar di luar kendali. "Kupikir kau takkan bisa keluar dari tempat ini, Miyuki." Miyuki pun tidak mengatakan apa-apa. Tapi Miyuki membuat dimensi Boruto menjadi membeku. Dia membuat elemen es yang jangkauannya sangat luas. Miyuki pun masuk ke dalam es yang menciptakan sebuah cermin. Pada kesempatan itu Boruto mengeluarkan sebuah jurus yang dapat menimbulkan tekanan listrik yang sangat besar. Dengan jurus tersebut, Boruto akhirnya berhasil memecahkan kaca yang dibuat oleh Miyuki. Namun Miyuki tidak keluar. Dia menangkap kaki Boruto dari bawah. Boruto pun mau tidak mau menempelkan tangannya ke bawah dan berkata, "Maafkan aku Miyuki, ini adalah dimensiku. Aku bisa melakukan apapun di sini. Untuk sementara waktu, aku akan menyegelmu di sini." Boruto pun mengeluarkan elemen kegelapannya dan menyelimuti tubuh Miyuki dan menyegelnya. Boruto pun bergegas keluar dan berkata, "Kuharap setelah aku kembali kau sudah sadar Miyuki." Kita pun ke tempat Sasuke berada, di mana Sasuke sudah menggunakan Susanoo Armor untuk melawan Kawaki dan Uchiha Kira yang sedang memakai mode karma. Toneri pun mau tak mau menggunakan mode Cakra Tensegan untuk melawannya. Tapi Naruto tidak bisa berdiam diri saja melihat mereka akan bertarung. Naruto pun meditasi mengumpulkan cakra sebanyak mungkin agar bisa membantu mereka berdua. Tak tinggal diam, Kawaki mengeluarkan salah satu tangannya dan berubah menjadi mulut buaya yang besar. Teknik ini seperti Shinju yang bergigi tajam. Dia mencoba menyerang Sasuke. Sasuke yang masih diam di tempatnya tidak terkejut ketika dia melihat mulut buaya besar Kawaki yang berada tepat di wajahnya. Kawaki sangat senang seolah-olah mengisyaratkan bahwa itu akan menjadi akhir hidup Sasuke. Tapi dengan kemampuan Sasuke, Sasuke mampu menghindari serangan itu dengan bergerak cepat. Bahkan dia mengeluarkan pedangnya dan menebas tangan Kawaki. Kawaki kesakitan. Namun Kawaki sekarang sudah berbeda. Dia mampu menumbuhkan tangannya dengan cepat. Sasuke pun terkejut. Jadi kau seperti Shinju yang mempunyai regenerasi super cepat. Di sisi lain Toneri sedang menghapi Uchiha Kira menggunakan mode Cakra Tensegan. Kashin Koji terkejut melihat pertarungan Toneri dan Kira, dan bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana mereka bisa bergerak begitu cepat. Saat Toneri lengah, Kira mencoba menyerang tepat di jantungnya. Tapi ternyata Naruto menangkap tangan Kira dalam mode Baryon. Kira pun kaget. Wah, musuh baru terlihat. Naruto pun meninju Kira hingga terpental ke tempat Kawaki. Sasuke pun terkejut. Apa? Mode Baryon?
Naruto berkata, "Ayo Sasuke, kita hajar mereka di sini." Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan. Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru. Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya. Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua Kage di semua cabang. Goodbye dah kawan-kawan.